Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita akan memasuki capture ke-33 ya teman-teman ya. Di tutorial Golang untuk pemula. Nah, di materi ini kita akan membahas defer, panic, dan recover di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama kita bahas defer dulu ya. Jadi defer itu adalah sebuah statement yang akan menunda pengeksekusian sebuah function hingga function terdekatnya selesai dieksekusi atau mengembalikan nilai ya. Jadi nanti misalkan kalau ada function terus dia diberi defer ya di awal biasanya defer lalu function gitu. Nah nanti dia akan dieksekusi setelah function yang lain di dekatnya itu selesai dieksekusi ya atau dia mengembalikan nilai seperti itu maksudnya. Lalu function yang dipanggil menggunakan defer statement akan selalu dijalankan meskipun terjadi error. Nah, ini kadang nanti kita ketika membuat program gitu ya, kita kadang butuh ya. Jadi function itu dieksekusi meskipun terjadi error gitu ya. Jadi itu kita bisa manfaatkan statement defer ini ya. Oke, biar nggak bingung kita lihat aja mungkin contohnya ya. Nah ini kita di sini membuat function ya. Yang pertama ini ada function txt number gitu ya. Kita bikin sederhana aja. Kita printlen string isinya 3 gitu ya. Nah lalu di function main ini kita membuat defer function. Jadi si function txt number ini kita tambahkan statement defer. Jadi defer txt number gitu ya. Lalu setelah statement defer ini kita cetak lagi ya. Misalkan string 1 2. Nah, karena si function txt number ini menggunakan defer, maka dia akan dieksekusi setelah function atau statement yang di dekatnya itu dieksekusi. Jadi nanti dia hasilnya 1 2 lalu 3 gitu ya. Oke, mungkin biar lebih enaknya kita coba di kode editor aja ya seperti biasa. Teman-teman seperti biasa buka VS Code-nya lalu bikin folder dulu ya di tempat teman-teman. Misalkan kita bikin dengan nama Go, defer, panic, lalu recover gitu ya. Itu aja. Oke, kita buka di VS Code seperti biasa. Oke, lalu buat file main.go gitu ya. Oke, kita bikin package main farm main. Ini saya gedein dulu ya biar kelihatan fontnya satu lah. Oke, nah segini ya. Oke, setelah kita buat function main, kita coba buat ini ya yang seperti tadi ya. Kita bikin function dulu, misalkan func gitu ya, txt number gitu ya. Kita buat function, lalu isinya sederhana aja, kita cetak misalkan string 3 gitu ya kayak tadi. Lalu di sini kita bikin defer, statement defer, lalu kita masukkan function yang tadi ya. Functionnya yang ini ya, dia. Jadi function ini kita defer, lalu kita misalkan kita cetak pertama 1 gitu ya. Lalu kita bikin lagi sini 2. Oke. Nah, kita coba jalankan ya teman-teman ya programnya. Ini kalau kita run main.go, nah hasilnya 1, 2, lalu 3 ya. Jadi dia statement yang menggunakan defer ini akan dieksekusi setelah yang atau function atau statement di sekitarnya itu dieksekusi. Jadi dia ini dulu 1 2 lalu ke sini 3.
Mungkin kalau kita coba nggak pakai differ gitu ya, kita langsung ini. Nah, kan kalau nggak pakai differ dia ini dulu ya, 3, yang ini dulu dieksekusi karena kita manggil di awal 3, 1, 2. Kayak gitu ya. Jadi statement yang teman-teman kasih differ itu akan dieksekusi setelah function atau statement di sekitarnya gitu dieksekusi ya. Jadi dia akan dieksekusi terakhir ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, lalu kan function yang dipanggil menggunakan differ itu juga akan dieksekusi ya tadi ya, setelah dijalankan meskipun terjadi error gitu ya. Nah, itu contohnya gimana sih ya? Kan ini dia bakal dieksekusi nih meskipun dia terjadi error sekalipun gitu ya, statement yang menggunakan differ ini nih. Jadi kalau kita misalkan kita kasih contoh gini aja kali ya. Eh, kita di sini punya angka misalkan 6, kita bikin variabel itu sama dengan 0. Oke. Lalu kita result, misalkan result gitu ya. Result 2 sama dengan 10 dibagi division 6 gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita print aja, misalkan kita coba ya, fmt titik println si resultnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi angka kalau dibagi 0 dia kan error ya. Jadi angka gini kalau dibagi 0 dia akan menghasilkan error. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat nih, nanti text tree tetap tercetak walaupun terjadi error yang disebabkan pembagian menggunakan angka 0 nih. Jadi kita coba jalanin dulu ya. Ini kan harusnya error nih. Oke, kita lihat. Nah, ya, dia panic, dia akan mengeluarkan panic, dia error. Nah, isinya runtime error, terus di sini integer divide by 0. Jadi integer atau angka gini nggak bisa dibagi sama 0 ya, dia akan error tuh. Dia tidak akan menjalankan yang ini nggak dijalanin kan, karena udah error duluan. Jadi dia mengeluarkan panic. Tapi si differ ini tetap dieksekusi ya, meskipun error dia tetap dieksekusi gitu ya, differ. Makanya teman-teman kalau nanti butuh seperti itu ya, nanti gunakan differ ya, seperti itu ya. Jadi differ ini tetap pastikan selalu di atas ya, karena kalau di bawah tidak akan tereksekusi karena terlanjur error. Misalkan teman-teman bikin differnya di bawah gitu ya nggak bisa, error, dia akan langsung terjadi error gitu karena udah error duluan dia programnya. Misalkan gini ya, nah ini udah keburu error panic, jadi isi 3-nya itu nggak keeksekusi kan, tadi kan keeksekusi. Jadi teman-teman pastiin ya kalau bikin differ itu dia selalu ada di atas ya duluan gitu. Differ lalu functionnya kita sebutkan. Nah kalau seperti ini kayak tadi, jadi dia akan tetap dieksekusi ya. Jadi itu ya fungsi dari differ, dia akan dieksekusi setelah function di sekitarnya dieksekusi, atau jika terjadi error dia akan tetap dipanggil ya, meskipun terjadi error panic seperti ini. Jadi dia akan tetap dipanggil. Oke. Balik lagi ke slide. Nah, sekarang kita bahas yang kedua ya, yaitu panic. Nah, panic ini tadi sebenarnya udah muncul juga ya di ketika kita membuat differ kan itu ada error ya, panicnya. Nah, kita bahas lagi. Nah, panic adalah sebuah function yang digunakan untuk menghentikan program. Nah, jadi kita bisa nih manual gitu ya membuat panic, jadi biar program itu berhenti gitu ya. Lalu panic function biasa akan terpanggil saat terjadi error pada program kita. Nah, contohnya seperti yang tadi ya, yang ini program kita. Nah, ini kan dia akan terpanggil otomatis ya, ini panic ketika error terjadi di program kita. Dia sebenarnya muncul otomatis nih panic ini ketika program kita ada yang error gitu ya, itu panic. Nah, panic function juga bisa kita panggil secara manual. Nah, ini berguna ketika misalnya kita melakukan pengecekan terhadap suatu kondisi gitu ya. Nah,
selain muncul otomatis seperti ini, nanti kita juga sebenarnya bisa memunculkan panic itu secara manual ya. Jadi biar untuk fungsinya untuk melakukan pengecekan ya terhadap suatu kondisi gitu ya. Oke. Nah, ketika panic function dipanggil, function yang menggunakan statement defer akan tetap dijalankan meskipun program dihentikan. Nah, jadi seperti contoh yang tadi juga, jadi ketika ada panic, sebenarnya sih nanti ada function yang menggunakan defer, dia tetap tereksekusi ya, gitu ya. Oke. Nah, gimana kita menerapkan panic yang manual ya, atau kita panggil secara manual untuk panic. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini kita membuat istilahnya function lagi ya, di sini division, kita membagi angka 1 dan 2 gitu ya. Seperti tadi, cuman kita bikin function gitu ya. Lalu nanti di sini kita bikin percabangan if ya. Nah, jadi ketika 62-nya ini nanti dibagi dengan 0 sama dengan 0, ininya misalkan 0 nih, 62-nya. Nah, kita munculkan panic. Nah, isinya bisa ada string gini ya. Jadi error apa yang mau kita munculkan gitu ya. Oke, jika tidak nanti kita bagi angkanya. Oke, gitu ya. Kita coba yuk di kode program kita. Oke, ini yang tadi saya hapus dulu ya, yang buat coba tadi. Ini hapus dulu. Tuh. Nah, ini kan tadi defer ya, di sini ini defer. Lalu kita bikin di sini ya yang untuk contoh panic. Nah, kita bikin function dulu, mungkin ya function fun gitu ya, division, pembagian ya. Lalu di sini kita bikin parameter 61, lalu 62, tipe datanya integer gitu ya. Nah, di sini kita bikin kondisi if 62 gitu ya sama dengan 0 gitu ya. Jika nanti dibagi 0, 62-nya. Nah, di sini kita bikin panic ya kan. Panic lalu masukkan stringnya nih. Errornya kita masukkan aja. Ini boleh masukkan, boleh enggak ya. Kalau enggak nanti dia defaultnya gitu ya. Misalkan tidak dapat membagi angka dengan 0 gitu ya, misalkan kita bikin error seperti itu. Lalu jika tidak, else kita bikin variabel result sama dengan 61 dibagi 62 gitu ya. Lalu kita print resultnya. Kita print resultnya, result gitu ya, titik 2. Lalu di sini kita bikin result, kita cetak resultnya tuh. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ini panicnya huruf kecil ya, salah. Di sini kita langsung masukkan functionnya ya. Oke, di sini Nah, di sini kita bikin ya, functionnya kita panggil division, lalu kita masukkan angkanya. Misalkan kita masukkan yang normal dulu ya, 3,3 gitu ya. Nah, ini kan nggak error nih. Oke, ya kan? Ini division, masukin parameternya ya. Nah, nanti ada kondisi nih. Ini karena nggak error, dia harus membagi angka ini. Coba kita jalanin dulu ya. Kita jalanin programnya. Run main.go. Nah, ini hasilnya resultnya 1 ya. Jadi dia akan membagi angka kalau nggak error ya, gitu ya. Nah, yang ini saya komen dulu ya biar nggak ke distract dulu ya. Oke, kita komen dulu bentar ya. Sebentar. Oke, nah kalau misalkan dia error gitu ya. Nah, ini kita misalkan dibagi sama 0 ya kan, dia kalau angka dibagi sama 0 kan error ya kayak tadi ya. Nah, nanti dia muncul panic ini nih harusnya nih. Oke, kita coba.
Nah ini kan dia panik langsung. Nah ini panik, tidak dapat membagi angka dengan 0, ya kan? Dia langsung error seperti ini, ya. Jadi dia akan programnya akan berhenti fungsinya, lalu dia akan mengeluarkan panik ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, begini ya untuk panik ya. Sudah jelas untuk panik. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir kita ada recover ya. Nah, recover ini adalah function berfungsi untuk menangkap data dari panic function. Nah, tadi kan ketika kita membuat program sebelumnya yang panic kan ketika program error gitu ya, dia akan panic lalu berhenti ya. Nah, si recover ini fungsinya untuk menangkap itu. Jadi kita tangkap errornya, nah nanti programnya tetap berjalan, tetapi paniknya errornya dimunculkan seperti itu ya. Jadi fungsinya ini kalau di bahasa pemrograman lain tuh seperti ini, try catch ya. Kalau di JavaScript tuh kan ada ya try catch error. Nah, recover itu maksudnya seperti ini ya, cuman beda nama aja. Lalu dengan recover proses panic akan terhenti sehingga program akan tetap berjalan. Nah, si paniknya nanti akan berhenti, justru dia jadi nggak error gitu ya. Programnya akan tetap berjalan, uh, jadi paniknya akan terhenti lalu programnya tetap berjalan gitu. Nah, recover function fungsinya mirip seperti catch pada bahasa pemrograman lain ya, yang tadi saya bahas ya. Kalau di JavaScript try catch, di bahasa lain juga mungkin ada ya. Jadi dia menangkap errornya. Oke, langsung aja mungkin ya kita lihat contoh programnya. Nah, oke, kita langsung coba di ini aja mungkin ya, di kode editor kita biar langsung praktek. Nah, di sini kita coba bikin ini ya, apa namanya, recover di sini mungkin function biar terpisah gitu ya, recover. Lalu di sini kita bikin function misalkan handle panic gitu ya, handle panic gini. Lalu di sini kita tangkap errornya ya. Kita bikin variabel. Lalu di sini kita recover gitu. Recover ini. Nah, gini. Seperti ini. Recover. Oke, lalu di sini kita bikin kondisi ya. If r tidak sama dengan nil gitu ya. Lalu kita cetak kita ini errornya kita tangkap, lalu kita munculkan errornya gitu ya. Printlen gini ya, ini kita bikin aja gini, recover gitu ya, lalu kita munculkan errornya gitu ya. Nah ini function ini maksudnya kita untuk menangkap si ininya ya, apa ini namanya, paniknya ya. Nah ini kita menggunakan function recover ini ya. Jadi kita bikin variabel dulu r, lalu kita tampung si recovernya di sini. Nah ketika ada if r tidak sama dengan nil ini maksudnya berarti ada error ya, tidak sama dengan nil. Nil itu kan kosong, berarti tidak kosong gitu ya istilahnya. Lalu kita cetak string recover, lalu kita munculkan errornya tuh apa gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Lalu di sini kita defer dulu si handle panic itunya ya di sini, karena kita akan tangkap errornya. Di sini kita pakai fungsi defer, lalu handle panic harus ada di sini ya. Oke, di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tangkap di sini errornya. Nah, ini kan error nih tadi programnya ya. Kalau kita jalankan, kalau nggak pakai recover itu kan tadi error ya sebelumnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia panik, lalu programnya akan berhenti tuh, ya exit dia. Ya, nah kita coba ini ya. Kita coba bandingkan kalau kita menggunakan recover ini ya. Kita tangkap errornya. Oke, kalau kita coba jalankan di sini, kita clear dulu.
Nah, dia akan tetap jalan ya. Kalau misalkan yang lain kita nggak apa-apa jalanin aja ya, biar kelihatan bahwa dia akan menjalankan semuanya, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kan kita jalanin lagi ulang. Nah, jadi dia recover, tidak dapat membagi angka dengan 0. Nah, ini seperti ini. Jadi errornya kita tangkap ya ininya. Jadi tapi programnya kan tetap berjalan ya gitu. Padahal ini error kan kita membagi angka 3 dengan 0 lagi ya. Tapi dengan function recover ini kita menghentikan proses panic itu, lalu program tetap berjalan dan kita bisa memunculkan errornya ya di sini karena ada recover di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti butuh misalkan biar ini biasanya untuk membuat program kadang kita butuh ini ya. Jadi ada kondisi tertentu yang misalkan program pembagian atau apa gitu error, tapi kita tetap apa namanya menjalankan program itu meskipun ada error gitu ya. Nanti mungkin teman-teman butuh ini, jadi gunakan recover ya. Seperti itu. Bedanya kalau kita menggunakan panic kan tadi program akan terhenti ya. Kalau dengan recover proses panicnya akan terhenti sehingga program akan tetap berjalan. Nah, misalkan kalau teman-teman mau nyoba lagi kayak tadi gitu ya. Nah, ini coba aja ininya nggak usah dijalanin si error recovernya, misalkan ini kita komen dulu gitu ya. Nah, kita coba aja bagi gitu ya. Ini misalkan kita ini nggak pakai recover misalkan kan pasti error kan. Nah, ya kan error tuh tidak dapat membagi panic tidak dapat membagi angka dengan 0, terus dia akan programnya akan terhenti gitu ya. Bedanya kalau misalkan nggak pakai apa namanya recover ya kan. Kalau pakai recover dia akan ditangkap error gitu. Seperti itu kayak try catch di JavaScript gitu ya. Nah, tuh dia jalan. Errornya kita hentikan lalu dimunculkan bisa dengan recover gitu ya. Kalau misalkan panic terjadi gitu ya teman-teman, ini misalkan terjadi panic ya, dia biasanya program yang di bawah panic itu dia akan ini ya, akan tidak dijalankan karena dia udah terlanjur error gitu ya. Contohnya seperti yang sebelumnya kan di defer, lalu ini yang 1 2-nya ini kan tidak dieksekusi karena dia udah terlanjur error ya. Jadi pastikan teman-teman kalau ada panic gitu ya, uh, program yang di bawahnya itu nggak akan dieksekusi karena dia udah terlanjur error duluan gitu. Makanya kita taruh defernya itu di atas seperti itu ya. Oke, ini udah semua ya. Tadi ada defer, lalu panic, ada recover ya. Seperti itu aja untuk materi kali ini. Oke, selesai untuk materi defer, panic, dan recover. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ulang-ulang video ini. Terus kalau misalkan butuh source code-nya nanti saya simpan di sini. Linknya juga nanti saya bagikan di video di bawah ini di deskripsinya ya teman-teman. Oke. Nah, sekian untuk materi kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like kalau teman-teman suka sama video ini, lalu share ke teman-teman yang lain biar ilmunya bermanfaat dan teman-teman yang lain juga bisa belajar juga. Silahkan komen saran, kritik atau masukan atau request materi lain gitu ya, nggak apa-apa. Lalu jangan lupa kalau teman-teman suka, teman-teman subscribe channel YouTube saya, soalnya nanti banyak materi-materi akan ada lagi ya, materi-materi selanjutnya yang akan di publish ya. Oke, seperti itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton.